Halo semuanya, halo juga sobat-sobat Limpri. Perkenalkan saya Gajul Shanifar, saya dari Universitas Prima Indonesia, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen operasional. Pasti teman-teman semuanya penasaran dan ingin tahu kan, apa sih itu manajemen operasional dan apa saja sih yang termasuk ke dalam manajemen operasional. Nah, jadi di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas bersama-sama mengenai manajemen operasional. Yuk kita bahas sama-sama. Nah, kita akan mulai membahas mengenai manajemen operasional. Apa sih manajemen operasional itu? Nah, manajemen operasional adalah bagian area bisnis yang erat kaitannya dengan mengawasi, berfokus pada proses produksi, serta memastikan pemeliharaan dan perkembangan berlangsung secara efektif dan efisien. Poin penting yang akan dibahas di sini ada yang pertama, fungsi dan tujuan manajemen operasional, yang kedua, supply chain management, yang ketiga, e-business, yang keempat, pengambilan keputusan, yang kelima, desain produk, yang keenam, peramalan dengan perencanaan, dan yang ketujuh, peramalan dalam manajemen operasional. Nah, selanjutnya kita akan membahas fungsi dan tujuan manajemen operasional. Fungsi-fungsi utama manajemen operasional meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian operasional. Ini membantu memastikan bahwa operasi sehari-hari berjalan lancar dan mendukung tujuan jangka panjang organisasi. Nah, manajemen operasional juga bertujuan untuk mengelola proses dan sumber daya operasional dalam sebuah organisasi untuk mencapai efisiensi, produktivitas, dan kualitas yang optimal. Apa sih hubungan supply chain management terhadap manajemen operasional? Nah, jadi supply chain management atau SCM merupakan bagian integral dari manajemen operasional. Jadi ada beberapa hubungannya. Yang pertama, manajemen operasional bertanggung jawab untuk mengelola berbagai aspek dalam rantai pasok termasuk produksi, pengadaan, distribusi, dan logistik. Yang kedua, SCM membantu memastikan bahwa aliran barang dan jasa dari pemasok hingga konsumen berjalan efektif dan efisien. Yang ketiga, SCM berperan dalam menciptakan strategi operasional yang dapat meningkatkan kinerja keseluruhan rantai pasokan dan mencapai tujuan manajemen operasional. Nah, selanjutnya saya akan membahas e-business. Apa sih e-business? Nah, e-business itu adalah penggunaan teknologi digital untuk melakukan berbagai aktivitas bisnis seperti penjualan, pembelian, pemasaran, dan layanan pelanggan secara online. Ini mencakup segala hal mulai dari situs web e-commerce hingga aplikasi perangkat lunak bisnis yang memfasilitasi operasi online. Nah, tadi saya ada menjelaskan mengenai e-commerce. Jadi, e-commerce dan e-business itu ada perbedaan. Nah, e-business itu mencakup semua bisnis yang menggunakan teknologi digital. Sedangkan e-commerce itu adalah subset dari e-business yang khusus berkaitan dengan proses penjualan dan pembelian barang atau jasa secara online. Selanjutnya, kita akan membahas strategi operasi dan pengambilan keputusan. Apa sih yang dimaksud sama strategi operasi itu? Nah, strategi operasi merupakan salah satu cara yang dapat dikembangkan oleh perusahaan dengan memanfaatkan operasi pabrik dan jasa untuk berkompetisi di pasar global. Jadi, strategi operasi juga memiliki beberapa komponen. Yang pertama itu misi, yang kedua kemampuan khusus, yang ketiga tujuan, dan yang keempat kebijakan. Next, keunggulan bersaing melalui operasi menurut Heize dan Render adalah penciptaan keunggulan yang unik atas pesaing lain. Jadi ada beberapa keunggulan bersaing, yaitu yang pertama bersaing pada pembedaan, yang kedua bersaing pada biaya, dan yang terakhir bersaing pada respon. Selanjutnya saya akan membahas mengenai desain produk dan jasa. Jadi desain produk adalah proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Sementara desain jasa merupakan tantangan karena umumnya mempunyai karakteristik yang unik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai peramalan dalam manajemen operasional. Apa sih definisi peramalan dan apa aja jenis-jenis peramalan? Jadi definisi peramalan dalam manajemen operasional adalah proses memprediksi atau memproyeksi kebutuhan atau permintaan di masa depan untuk produk atau layanan berdasarkan data, tren pasar, dan faktor-faktor lainnya. Di sini juga ada beberapa jenis-jenis peramalan dalam manajemen operasional. Yang pertama, peramalan kuantitatif, yang kedua, peramalan kualitatif, yang ketiga, peramalan jangka panjang, dan yang keempat, peramalan musiman.